Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi dengan gua bersama di channel Adi Rahmat Official. Oke, kali ini gua lagi bersama satu orang yang sering banget main sama gua langsung ya. Itu namanya ya, tapi gua nggak mau ngasih tau dulu nih namanya siapa. Biar dia yang perkenalkan diri dia sendiri. Langsung ya, Bang. Nama siapa, Bang? Namanya ya panggilnya Fadli ya. Asik. Panggil aja si Fadli panggil. Oke, jadi kita hari ini mau Q&A nih katanya nih dari Bang Davi. Dia punya pertanyaan dari Bang Davi atau mungkin dibacain oleh saudara Haidar katanya. Ya, oke. Tapi jangan lupa sebelum kalian menonton Q&A ini, gue takut pas saat video ini diupload, gue ngerinya tuh kalian tuh nggak nonton, makanya gue suruh upload dulu, gue suruh subscribe dulu kalian, gue suruh like dulu, gue suruh komen dulu supaya ya channel ini mendapatkan ya 4.000 itu dah penonton, nggak apa-apa, 4.000 penonton. Dan jangan lupa juga subscribe ya. Kalau misalnya kalian subscribe pasti bakal muncul setiap gua upload video ini ya di channel gua sendiri. Oke, langsung aja kita masuk ke sebuah Q&A. Pertanyaan pertama, pemantauan kebagusan lovers buat apa sih? Oke, baik yang bilang pemantauan kebagusan lovers itu apa? Sebenarnya sih kalau pemantauan kebagusan lovers itu sebenarnya ya itu cuma buat kita nama tersendiri doang. Dulunya kan namanya tuh CCTV kebagusan lovers ya, karena apa ya? Karena yang punyanya yang punya hak miliknya katanya terima. Ya akhirnya kita sih nggak tahu berantem, nggak tahu kenapa. Udah akhirnya kita punya inisiatif buat bikin konten, buat bikin nama pemantauan kebagusan lovers. Itulah kenapa adanya pemantauan kebagusan lovers. Oke, lanjut. Pertanyaan kedua, abang kalau ada bus di wilayah kebagusan atau Jakarta, abang setiap hari ngoyot apa enggak? Tergantung ya. Tergantung dari harinya. Ya kadang tuh kalau dari harinya itu kita nggak bisa kita jeda atau kita apa ya. Makanya kalau misalnya ada unit di daerah Jagakarsa, mungkin daerah Ragunan, mungkin daerah Jaksel gitu, kita insya Allah sih bakal ngoyot. Ya tapi sesuai kondisi juga ya, kok sesuai kondisi juga, betul sesuai kondisi juga ya, tapi kita sih nggak maksain. Intinya kalau misalnya ya kita diajak ya kita mau. Cuma kalau misalnya mungkin kita lagi ada kesibukan ya, cuman gara-gara banyak yang bilang tuh, Bang lu kenapa nggak ngoyot, lu kenapa sih dulunya sering ngoyot tapi sekarang udah nggak ngoyot. Ya mungkin karena butuh refreshing dari otak mungkin ya, supaya tuh kita nggak terlalu ya dibilangnya sih nggak terlalu mumet juga. Ada ngoyot, ada healing juga. Healingnya kita sih nggak sejauh-jauh ya, cukup kemana? Satu Babakan itu tempat pemancingan kita. Jadi buat yang mau langsung bisa join aja di Satu Babakan. Buat kalian nih, kalau misalnya gue ada di sini atau Ahmad tim ada di sini, kalian bisa langsung aja di tempat gue sini ya. Pokoknya patokannya tempat warung Butini, pokoknya tempatnya di itu. Lokasinya dekat situ lah, daerah warung Butini ya. Oke, lanjut. Kalau buat masnya gimana? Setiap ngoyot ngikut Bang Adi apa enggak? Ikut. Lanjut. Pertanyaan ketiga, kapan pertama kali tayang di YouTube pemantauan kebagusan? Atau Adi? Ada official. Oh, ada official. Oh iya. Ini ini sih enggak tahun ini, tahun 2023. Cuman yang gue aktifin itu pertama kali gue bikin konten pemantauan itu ya, mungkin pemantauan ataupun audio official. Sekarang kan udah namanya kan, dulunya kan emang audio official ya. Kalau audio official itu mungkin dibilangnya sih officialnya itu mungkin punya tim atau dia punya kru gitu ya. Cuma kalau misalnya Adi Rahmat Official ya, karena kita emang sekarang udah punya tim, alhamdulillah kita ada perbantuan mungkin dari yang belum akrab sampai udah akrab sampai sekarang. Mungkin itu kita dinyatakan, kita bilang ya biasa-biasa aja gitu. Dari gua bikin itu dari tahun 2023 itu pokoknya dari bulan Maret tanggal berapa gue juga lupa, karena itu karena gue jarang ngepost atau gue jarang bikin konten ya selama ini ya, gue juga jarang ngepost lah gitu ya. Tapi sekarang insya Allah sih kita bakal ngepost terus di YouTube.
apa saja yang kamu ketahui tentang Oyot. Tentang Oyot itu kita tahu itu dulunya sih, gue sih nggak pernah ya yang namanya tuh apa ya. Dulu itu sebelum gue masuk ke komunitas, dulu itu gue nggak pernah tahu yang namanya Oyot itu apa. Ya, tahu bang, dulu yang dinamakan Oyot itu apa? Nah kalau ini dulu dia, kalau gue kan emang baru, cuman kalau dia kan emang udah lama masuk ke komunitas, jadi mungkin dia tahu, gue nggak tahu mungkin. Ya, mungkin bisa dijelaskan oleh Bang Fadli tentang komunitas atau tentang Oyot gitu. Oyot itu apa? Kan dulunya kan gua itu kan nggak tahu, tapi yang tahu itu cuma Bang Fadli. Cuma mungkin Bang Fadli bisa jelaskan sedikit apa itu Oyot gitu mungkin. Kalau gua kan baru masuk ke komunitas gitu. Ayo bang, bisa jelasin bang. Ayo dong. Oyot itu apaan? Misalnya. Dia rada bingung, padahal dia apa ya, dia paling masuk komunitas juga, cuman dia bingung. Dia tanya itu taunya nama unit, taunya sih nama julukan, taunya nama bis, taunya gitu doang. Kalau misalnya ya kalau masalah Oyot ya kita sama-sama Oyot. Kalau dibilang ngabisin bensin, kita sama-sama ngabisin bensin, ya kan. Makanya kalau kita tuh ada butuh healing, ada butuh Oyot juga ya. Kalau misalnya kita apa ya, bosen nih Oyot, kita bisa healing ke Setu Babakan, kita bisa mancing. Cuman kalau misalnya kita bosan sama Setu ya kita bisa ngoyot pagi-pagi. Kalau ngoyot itu kita batasnya sih mungkin setengah 6 ya, setengah 6 sampai unit itu TO mungkin. TO-nya mungkin setengah 7 atau jam 7 kita juga nggak tahu karena kan tergantung dari drivernya, itu. Makanya kalau misalnya bilang masih enak ngoyot apa ya, kalau ngoyot itu buat hiburan doang. Kalau misalnya kita bete buat hiburan doang. Itu kalau misalnya apa? Kalau misalnya ngoyot itu buat hiburan sebenarnya. Terus kalau misalnya apa ya? Kalau misalnya, yuk lanjut. Oke. Kalau itu sih ya kita selain itu sih kita nggak ada kata-kata lagi. Itu sebelum gue apa ya? Belum tahu gue ngoyot itu tahunya dari temen gue. Namanya Altap. Katanya bang lu ngoyot bang. Ngoyot apaan? Nah itu sebelum itu gue ngoyot juga nggak tahu namanya apa. Katanya dikasih videonya langsung. Katanya sih ngoyot itu ngawal bis. Gue juga nggak tahu, tiba-tiba pas dikasih tahu, oh iya bener ngoyot bis. Terus gue juga dulu itu nggak pernah tahu yang namanya itu kalau apa ya. Gue tuh dulu itu tentang basuri, Alzifab, Pianika, itu pun gue nggak tahu hal itu, gue nggak tahu sama sekali. Tapi karena gue mungkin ya baru tahun ini masuk ke komunitas, akhirnya gue tahu bisa menjalankan trip. Mungkin gue sih udah pernah 2 kali kalau nggak salah ke Derajat Pas sama ke Anyer, itu gue udah pernah ngejalin trip. Tapi sih insya Allah ini makanya doain aja, semoga tanggal 18 November ke Tangkuban Perahu kita bakal berangkat lagi menuju ke ya tuh Tangkuban Perahu. Ya pokoknya tetap stasiunnya terus. Nah kita mungkin bakal bikin vlog juga di Tangkuban Perahu, mungkin nanti sebagai kameramen, karena kameramen kita nggak ikut, jadi kameramen nih penggantinya nanti. Oke lanjut. Oke, pertanyaan ke-5. Apa saja rencanamu di 3 sampai 5 tahun ke depan? Insya Allah ya niatnya dulunya pengen menjadi YouTuber, cuman mungkin belum mungkin belum sampean ya. Banyak orang yang mengatakan lu mau apa jadi YouTuber mah cuman bikin konten di rumah. Bener, apa kata orang lain sih bener. Mungkin ya omongan dia tuh yang bener. Iya sih, gue dulunya tuh pernah malu yang namanya bikin konten itu di luar, karena kan emang ya gue kan megang HP sendiri, terus megang tripod sendiri di rumah kan. Jadi gue kalau mau keluar tuh nggak bisa kemana-mana, jadi paling cuma di rumah, terus pakai lighting di rumah tuh pakai apa namanya, penerang center atau lampu gitu kan, pakai lampu juga ya kan. Makanya ya alhamdulillah banget ya, karena gue adanya ini ya, cita-cita gue sih dulunya pengen menjadi YouTuber. Cuman kalau misalnya kesampaian, insya Allah kalau misalnya kesampaian, karena kalau misalnya kita berusaha pasti tidak menyia-nyiakan hasil. Tapi gue butuh support juga dari kalian. Kalau kalian misalnya bantu subscribe sampai 1000, mungkin 4.000 jam tayang nih, sampai ini dimonetisasi semuanya, kita bakal lanjutkan konten-konten berikutnya. Mungkin di luar atau di Kotu atau di mana, atau pada saat bulan Desember nanti katanya sih pada mau trip di tanggal berapa bang? Tanggal berapa trip Kotu? 20 Desember. 30 Desember katanya pada mau trip ke Kota Tua naik unit. Cuman kalau misalnya gue sih insya Allah kalau feeling gue kita lebih mending naik kereta dibanding naik unit. Karena apa? Kalau naik unit itu kan 80.000 per orang. Kalau misalnya naik kereta PP-nya itu kan 6.000 ya. Kita berangkat
3.000 pulang 3.000, jadi kan nggak boros ongkos ya. Jadi kita mau bikin, mungkin kita bakal bikin vlog, cuman nggak tahu juga nih kalau misalnya ada gangguan di sana, atau mungkin ya acara keluarga nanti di bulan tahun baru yang akan datang di menuju 2024. Insya Allah ikut enggaknya nanti kita bakal lihat aja. Oke, dilanjutkan langsung. Kalau Mas Fadli itu 3 tahun apa? Ke depan. 3 sampai 5 tahun ke depan. Iya. Mau ngapain? Mau ngapain? Kan? Cita-citanya apa yang terwujud? Cita-citanya apa, mungkin dari mulai SSB atau menjadi timnas atau gimana gitu. Ayo, jangan ada bingung. Ini kita ngomong santai aja gitu. Belum dipikirin sih mau jadi apa. Oh, belum dipikirin. Jadi dia tuh mungkin dia belum ada rencana buat lihat masa depan itu gimana. Maksudnya bukan masa depan, pasti kalau masa depan kita bakal cerah semua. Mungkin yang dia mau dia impikan dari sekarang sampai nanti dia gede, mungkin atau dia menjadi timnas, atau dia kan dia kan Senin, Rabu, Jumat itu kan di SSB, mungkin dia mau jadi timnas sama kayak adanya juga kayaknya nggak tahu nih adanya SSB apa nggak tahu. Tapi kalau misalnya abangnya sih mungkin tiap hari gua nganterin di SSB, mungkin dia menjadi timnas atau apa nggak tahu. Mungkin itu masa depan kita kan beda-beda, nggak mungkin sama. Masa gue jadi youtuber dia jadi youtuber, ya kan nggak mungkin sama, pasti beda, ya kan. Oke, ini kita lanjutkan, let's go. Pertanyaan ke 6. Apa kelebihan dan kekurangan kamu pas ngoyot? Kekurangan itu ya di saat kita bonceng 3 tuh nggak enak sebenarnya. Sebenarnya itu kan kalau misalnya ngoyot itu kan sebenarnya itu kan safety, kita walaupun safety tapi walaupun kita bonceng 3 itu kita kan tetap nggak dibolehkan. Sebenarnya kalau misalnya kita mau ngoyot sebenarnya tuh berdua pun cukup tapi kalau misalnya pakai helm, yang nyetir pakai helm, yang bonceng pakai helm itu sangat aman banget. Cuman kadang-kadang kita juga lupa. Kadang-kadang tuh sangkanya kita lihat tuh pada nggak safety, mungkin bonceng 4, bonceng 5, mungkin apa bonceng 6, nggak tahu itu, mungkin pakai gerobak, nggak tahu juga. Ya mungkin dari kepastian dari bocah-bocah juga, kalau misalnya inisiatif dari kita sih, kalau misalnya kalian bonceng 3, hati-hati, karena yang bikin masalah tuh bukan kita. Takutnya ada ketabrakan, kecelakaan, nabrak mobil atau nabrak apapun, itu ya bukan dari kita, tapi dari kalian sendiri ya. Itu ya gimana ya, resiko itu sangat tinggi banget, pasti bakal ada ketabrakan atau apa pasti bakal ada kejadian, pasti itu pas ngoyot. Apalagi itu posisi ya, kalau anak mania tahu ya, kalau misalnya pas banter itu tuh pas ngebut itu pasti kan kalian ngejar bis tuh, medium bis. Saat bis itu kan yang membunyikan suara telolet, kalau dibilang orang bocah dulu tuh telolet mungkin ya. Mungkin pada ngejar bis begitu aja, tiba-tiba ada nabrak unit, ada yang banter sama unit. Banter itu kayak ngadu ngebut, jadi dia mau videoin di depan bis gitu, mungkin dia mau ngadu ngebut jadi banter. Jadi itu kalau misalnya itu kayak gitu, jadi itu kita nggak dibolehin sama sekali gitu. Makanya kalau misalnya kalian tuh kalau misalnya bonceng 3, hati-hati, usahakan bonceng 2 aja. Maksudnya yang nyetir sama yang bonceng itu pakai helm, dua-duanya diusahain, insya Allah aman, sentosa, dan masuk surga insya Allah. Oke, lanjut. Kenapa kamu menjadi admin? Admin itu sebenarnya banyak yang bilang, bang, jadi admin itu enak apa enggak. Sebenarnya kalau dibilang jadi admin itu enak apa enggak, ya gue sih sebagai admin pemantauan ya. Dulunya tuh gue jadi admin CCTV kebagusan. Tapi karena onware-nya tetap dia marah-marah ke gue, katanya, kok lu kan gue yang bikin viral, lu yang gue bikin terkenal. Kenapa Giran lu terkenal, kenapa gue nggak terkenal gitu kan. Ya jadi alasan tuh bukannya apa-apa. Jadi kata dia tuh bikin pemantauan kebagusan lovers, katanya sih ya gue sih oke aja, gue bilang, katanya pokoknya jangan sampai pemantauan pokoknya lu boleh bikin nama, tapi jangan sampai pakai nama CCTV kebagusan lovers. Ya akhirnya gue punya inisiatif, mungkin sama-sama admin lain, mungkin jadinya jadi pemantauan kebagusan lovers mungkin itu. Kan udah siap-siap ngoyot nih. Nah tiba-tiba bisnya udah TO. Pernah loh, asli. Itu kemarin kita lupa itu. Itu ada tiga unit ya. Kita tuh akhirnya kita menjatuhkan karena kita udah lost 3 unit ya. Kemarin apa aja lupa.
apa yang baru, pokoknya lu pasti lu pokoknya tuh ini edisi kebanyakan apa ya, edisi kebanyakan yang kita ngoyot selama di Ragunan, di Alwi, di Lenteng itu kebanyakan. Jadi itu kita tuh lupa apa yang kita ngoyot tuh lupa. Jadi tuh ya mungkin kayak apa ya, kalau Parlente sih enggak, Conan sih enggak, Ratu Maher sih enggak, terus Garfield sih enggak. Itu sering gua ngoyot, apalagi nanti tanggal 18 November kita bakal mangkat ya ke Tangkuban Perahu ya. Tuh, Tangkuban Perahu pokoknya nanti bakal ada di channelnya Adi Rahmat Official juga. Mungkin ya kameramen gua nggak ikut, jadi kameramen gua pengganti dia. Jadi sebagai kameramen cadangan, nanti yang ngedit tetap yang kameramen yang asli. Jadi gitu. Mungkin sih ya beberapa itu sih gua hanya memacu aja buat anak mania nih. Jangan suka kalau misalnya apa ya sama admin, kalau misalnya kalian minta stiker jangan sering yang namanya tuh main tiban-tibanan ya. Makanya gue sekarang satu menyarankan untuk para admin, kalau kalian bagi stiker suruh pada baris saja, jadi nggak usah langsung disebar, takutnya yang kecil itu ketiban ya, para admin disalahin. Jadi kalian tuh nggak usah nyebar stiker, cukup suruh baris. Kalau dia nggak ngerti, jadi itu nggak usah dibagi-bagiin, ngerti gak? Kalau kalian apa ya, kalau kalian ibar nih, apa sih modelnya kan anak kecil kan juga paling ikut ngambil kan, jadi tuh ketiban-tiban anak kecil di bawah, kasihan yang gede di atas, yang kecil di bawah kan gak lucu ya. Bener gak? Bener. Jadi kalian tuh harus suruh baris, jadi itu semuanya bagi rata semua gitu. Makanya buat kalian tuh jangan apa ya, jangan pernah mengeluh yang untuk namanya ngoyot ya. Kalau misalnya dibilang habis bensin, itu juga pernah habis bensin ya, malah justru mogok, bener gak? Kehabisan bensin, kita justru kehabisan bensin juga pernah. Oke, mungkin ada lagi pertanyaan? Oke, mungkin makasih banyak nih Bang ya, udah menemani Bang Adi buat bikin Q&A hari ini di set Babakan. Kita bikin tempat yang berbeda, jangan di rumah mulu pengap ya kan, kita bikin agak berbeda. Jadi kalau misalnya mencapai berapa Bang maunya Bang? 1 juta. 1 juta, amin ya Allah, amin. Kita bakal giveaway HP iPhone. Kata dia sih bukan apa, kalau kata dia bukan apa iPhone, Android ya Allah, Android. Ya semoga sih kebeli. Nanti kalau misalnya udah kebeli, kita bakal bagi-bagi buat para subscriber atau bagi-bagi untuk followers yang udah follow di Instagram Pemantauan Kebagus Lovers. Makanya jangan lupa subscribe ya. Jadi jangan bilang, Bang, gue udah follow, Bang, gue udah subscribe, tapi kok gue nggak dapet. Ya, justru itu kalian support sampai ini udah menuju 1K. Kita bakal apa? Giveaway dan bagi-bagi ke orang lain yang membutuhkan mungkin ya. Insya Allah kalau ada rezeki banyak, makanya doain terus biar dapat rezeki banyak, biar kita bisa bagi-bagi ke orang lain yang membutuhkan, mungkin yang di jalanan. Nanti kita bakal bagi-bagi gitu ya kan. Insya Allah, makanya doain terus biar dilancarin rezekinya. Makanya tolong kalian komen di kolom komentar, kita harus bikin konten apa lagi selain di situ Babakan. Oke, mungkin itu aja. Makasih banyak nih buat Bang Fadli yang udah menemani Bang Adi bikin Q&A di sebuah satu Babakan. Mungkin lain kali kita bakal bikin di mana lagi, mungkin bakal bikin di Kotu, insya Allah ya, bakal bikin di Kotu, tapi insya Allah juga ya. Mungkin itu aja yang bisa gue jawab hari ini. Mungkin kalian mendengar apa yang gue ucapan hari ini, mungkin kalian bisa ya ambil. Jadi kalian tuh jangan ngambil sisi negatifnya dari video ini, kalian ambil sisi positifnya dari video ini. Oke, gue sebagai Adi Rahmat dan kita mengundurkan diri berdua. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.